Indonesia memang negeri yang menjadi surga budaya. Sejak zaman dahulu kala, Nusantara telah menawarkan sejuta pesona keanekaragaman budaya yang menarik minat berbagai bangsa dari belahan dunia manapun. Tak terkecuali bumi Minangkabau di Sumatera Barat. Kebudayaan Minangkabau merupakan salah satu pesona budaya yang tak boleh Anda lewatkan untuk dinikmati. Ada begitu banyak destinasi wisata budaya yang bisa Anda jelajahi di Sumatera Barat. Salah satu destinasi yang wajib Anda lihat adalah Istana Basa atau lebih populer dengan sebutan Istana Pagaruyung. Istana ini terletak di Kecamatan Tanjung Emas, Kota Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Istana adalah salah satu destinasi wisata budaya paling terkenal di Sumatera Barat. Ketika Suara.com berwisata di Istana Pagaruyung, nampak ratusan pengunjung sedang asyik berjalan memasuki bangunan istana yang besar. Istana Pagaruyung sendiri memiliki hamparan halaman yang begitu luas. Istana ini memang pernah terbakar beberapa tahun lalu, kata Tri Purnama Ningsih, salah seorang pengunjung dari Kota Padang. Memang, Istana Basa yang kami kunjungi sekarang sebenarnya hanyalah replika dari istana yang asli. Istana Basa yang asli dulu terletak di atas Bukit Batu Patah. Tragisnya, Istana Pagaruyung yang asli ini terbakar abis pada sebuah kerusuhan berdarah pada tahun 1804 pada zaman Belanda. Istana tersebut kemudian didirikan kembali namun kembali terbakar pada tahun 1966. Konstruksi Istana Basa dilakukan dengan peletakan tunggak tuo atau tiang utama pada tanggal 27 Desember tahun 1976 oleh Gubernur Sumatera Barat waktu itu, Harun Zain. Bangunan baru ini tidak didirikan di lokasi istana yang asli, tetapi di lokasi baru di sebelah selatannya. Bila Anda wisatawan domestik, Anda cukup membayar karcis masuk sebesar Rp7.000 per orang. Namun untuk wisatawan mancanegara, dikenakan tarif Rp12.000 per orang. Begitu Anda masuk, Anda yang membawa anak kecil bisa mengajaknya untuk naik kereta odong-odong dengan tarif yang murah meriah. Dengan odong-odong ini, Anda bisa mengitari halaman komplek Istana Pagaruyung dengan latar belakang perbukitan yang begitu hijau mempesona. Bagi yang hobi berkuda, ternyata ada beberapa pemandu wisata yang menawarkan kesempatan menaiki kuda kepada pengunjung. Halaman istana yang begitu luas dengan rumput yang tertata rapi akan memanjakan hobi berkuda Anda. Setelah puas menikmati hiburan di halaman, Anda mulai bisa beranjak memasuki istana. Jarak dari pintu gerbang menuju pintu masuk istana sendiri cukup jauh. Namun beberapa undakan tangga yang cukup banyak tidak membuat perjalanan jadi sulit. Begitu Anda telah melewati pintu masuk, Anda akan mendapati Istana Pagaruyung ternyata terdiri dari 3 lantai. Lantai pertama berupa ruangan luas yang memajang berbagai benda dalam etalase, kamar-kamar, dan sebuah singgasana di bagian tengah. Jika Istana Pagaruyung dilihat dari luar, maka akan tampak bangunan yang memanjang dengan bagian yang lebih tinggi di ujung kanan dan kirinya. Bagian ini disebut sebagai anjuang. Keberadaan anjuang adalah salah satu ciri khas rumah adat Koto Piliang. Anjuang yang berada di sebelah kanan disebut sebagai Anjuang Rajo Babandiang, sedangkan yang di sebelah kiri disebut Anjuang Perak. Anjuang ini adalah ruang kehormatan bagi keluarga kerajaan. Pada bagian tengah terdapat 7 kamar tidur untuk anak raja yang sudah menikah. Anak yang paling tua menempati kamar yang paling kanan.
Begitu seterusnya sampai anak yang termuda menempati kamar yang berada paling kiri. Tepat di tengah ruangan. Persis di depan pintu masuk terdapat sebuah singgasana yang disebut sebagai Bundo Kanduang karena yang duduk di sana memang ibunda raja. Beliau akan duduk di sana sehari-hari untuk mengawasi setiap tamu yang datang. Apabila kerajaan mengadakan perjamuan atau rapat, maka ibunda raja yang akan memastikan setiap orang duduk pada tempatnya yang benar. Hidangan disajikan tepat waktu dan mengawasi apapun keperluan dalam ruangan sedangkan raja berada di Anjuang Rajo Babandiang. Lantai 2 disebut sebagai Anjuang Paranginan yaitu kamar anak perempuan raja yang belum menikah. Adapun lantai 3 adalah ruang penyimpanan harta pusaka raja sekaligus tempat rapat khusus Raja Tiga Selo. Raja Tiga Selo adalah institusi tertinggi dalam hierarki kerajaan Pagaruyung. Berasal dari keturunan yang sama dan masing-masing bertugas untuk memutuskan perkara-perkara yang berhubungan dengan alam, adat dan ibadat. Puas Anda menjelajahi bagian dalam Istana Pagaruyung. Anda bisa menjajal pakaian adat dari Kerajaan Pagaruyung. Beberapa penjaga di lantai pertama Istana Pagaruyung juga menawarkan jasa penyewaan pakaian adat. Anda diperbolehkan memakainya dan berfoto. Namun tidak untuk dibawa pulang. Jika sudah puas berjalan-jalan, Anda bisa wisata belanja di areal parkir kendaraan. Di sana ada begitu banyak toko cenderamata yang menawarkan berbagai pernik-pernik khas Sumatera Barat. Termasuk kaos dengan gambar Istana Pagaruyung, tas dan masih banyak lagi. Asik kan? Ayo jangan lewatkan kesempatan untuk mengunjungi Istana Pagaruyung.